Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Rahayu, nomor absen 26, saya dari kelas MI 2C. Di sini saya akan membuat video tentang Blade Template Engine. Yang pertama adalah menampilkan data. Kegunaan paling dasar dari Blade adalah untuk mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, data ini bisa berasal dari root atau sumber lain, seperti controller. Nah, yang pertama, kita buat root mahasiswa seperti di bawah ini, yaitu dengan function dan variabel namanya Tia Kirana Putri, kemudian dengan nilai 75, kemudian buat file mahasiswa Blade PHP pada result view dengan seperti ini. PHP echo nama dan kemudian nilai untuk mengembalikan nilai. Selanjutnya, akses root mahasiswa pada web browser. Maka tampilannya adalah seperti ini. Nama mahasiswa Tia Kirana Putri dengan nilai 75. Selain menampilkan variabel perintah PHP yang menghasilkan nilai, juga bisa ditulis ke dalam tanda dua kurung siku buka dan dua kurung siku tutup, termasuk pemanggilan function seperti contoh berikut ini. Kalau sudah kita save, lalu kita akses root mahasiswa pada web browser. Nah, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Kemudian function HTML Special Heart merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk menfilter data dari kode-kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah serangan cross-site scripting, yaitu teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web kita. Sebagai contoh, saya akan membuat root yang mengirim data berisi kode HTML seperti di bawah ini. Maka pada tampilan browser tersebut, tag HTML tidak diproses oleh Blade. Terlihat tag tampil apa adanya dan tidak dianggap sebagai bagian dari tag HTML di dalam HTML sendiri. Dipakai untuk membuat garis bawah atau underline. Jika kita melihat source code tampilan dari web browser, maka teks ini sudah di-encode menjadi HTML
and tidy. Dan jika ingin teks tersebut diproses oleh HTML, maka kita harus kita menyediakan cara untuk penulisan alternatif, yaitu dengan tanda kurung dan tanda seru. Berikut contoh penggunaannya. Nah, sekarang tanda yang dikirim dari root akan diproses sebagai bagian dari kode HTML. Akan tetapi, harap hati-hati jika menggunakan tanda seru, karena data yang tampil tidak diproteksi dengan function HTML special has. Kemudian yang kedua adalah kondisi if-else. Nah, selain menampilkan data, Blade juga menyediakan penulisan singkat untuk struktur kondisi PHP lain seperti if, else, switch, dan juga perulangan. Contohnya seperti di bawah ini. Berikutnya kita tetap akan nama dia Rana Putri dan nilainya 75. Kemudian edit file mahasiswa Blade PHP, yaitu membuat sebuah kondisi if, yaitu jika nilai mahasiswa antara 0 sampai 49, maka tampil pesan maaf Anda tidak lulus, dan jika nilainya antara 50 sampai 100, maka tampilan pesannya itu selamat Anda lulus. Setelah itu, akses root mahasiswa pada web browser. Tampilannya sudah selamat Anda lulus karena nilai dia Kirana itu lebih dari 50. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu menggunakan nilai min 10, maka rootnya seperti di bawah ini. Kita ganti menjadi min 10. Lalu kita kembali pada web browser. Nah, ketika variabel s nilai ini berisi angka min 10, tidak akan tampil pesan apapun. Nah, kenapa kok kotaknya ini kosong? Itu karena berasal dari cara penulisan kode HTML, di mana tag akan selalu tampil meskipun tidak berisi teks apapun. Dan agar tag div ini hanya tampil pada saat nilai berisi angka 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan penulisan tag tersebut dalam blok if. Setelah itu, akses root mahasiswa pada web browser.
maka tampilan browsernya untuk nilai min 10 kotak berwarna abu-abu tadi sudah hilang dan tidak memunculkan pesan apapun. Kemudian kita akan mencoba menampilkan nilai 37. Caranya kembali pada root web PHP, kita ganti nilainya menjadi 37, kemudian simpan, lalu kembali lagi pada browser. Nah, maka akan tampil pesan, maaf Anda tidak lulus. Bagaimana jika nilainya 80? Kita ubah rootnya menjadi 80. Dan kita simpan. Lalu kembali pada browser. Maka tampilannya adalah berisi pesan selamat Anda lulus. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang switch. Nah, contoh ini memang kurang pas karena jika menggunakan switch, guys, kita hanya bisa memeriksa kondisi dengan nilai yang sama persis seperti 0,75 atau 100. Struktur switch tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauan seperti 0 sampai 50 sebagaimana layaknya if else. Di sini terdapat penggunaan 5 perintah bread, yaitu switch, case, break, default, dan juga end switch. Untuk root sama dengan 0, untuk nilainya sama dengan 0, kemudian kita kembali pada web browser. Nah, maka tampilannya adalah tidak ikut ujian. Jika nilainya sama dengan 75, maka tampilannya adalah mendapat pesan lumayan, dan jika nilainya adalah 100, maka akan tampil nilai sempurna, dan jika nilainya 60, maka nilai yang tampil adalah nilai tidak valid. Kemudian di sini saya akan membahas tentang for. Blade juga menyediakan cara penulisan singkat untuk struktur perulangan for, dan berikut adalah kode programnya. Selanjutnya, akses root mahasiswa pada web browser. Kode dari view di atas itu akan menampilkan teks Laravel sebanyak 5 kali yang berasal dari perintah add for $i sama dengan 0, titik koma $i kurang dari 5, titik koma $i plus plus. Kemudian saya akan membahas tentang while. Blade juga menyediakan perintah while dan end while, dan berikut adalah contoh penggunaannya. Berikut adalah contoh penggunaan while, dan end while. Setelah itu, kita kembali pada web browser. Bentar.
Nah, maka akan tampil nilai 0, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian saya akan membahas tentang for each. Dibandingkan dengan for dan while, perulangan for each lebih banyak kita pakai dalam Laravel. Alasannya karena nilai yang dikirim dari root dan nantinya dari controller lebih banyak berbentuk array. Perulangan for each sangat cocok untuk memproses array dibandingkan dengan for dan while. Sebagai contoh, saya akan mengirim sebuah array dari root kembali pada WPHP. Kita isikan untuk 80, 64, 30, 95. Setelah itu kita kembali pada mahasiswa PHP. Kita buat file mahasiswa.php ini menjadi for each nilai S sama dengan file. Setelah itu kita kembali pada web browser. Maka hasilnya adalah nilai Tia Kirana Putri adalah 80, 64, 30, 76, dan 95. Kemudian kita buat program perulangan for each yang kedua. Kita kembali lagi pada file mahasiswa.php. Edit teksnya. Dan kita simpan. Kita hanya perlu menambahkan if dan juga ini. Dan if. Setelah itu, kita akses root mahasiswa pada web browser. Nah, sekarang di dalam blok add for each terdapat dua percabangan if sesuai dengan syarat nilai. Hasilnya angka 30 tampil dengan warna merah karena dieksekusi oleh blok if di baris 6-8 dan bisa dicoba mengubah elemennya dengan nilai lain. Jika diinput angka yang tidak valid seperti -10, nilai tersebut tidak akan tampil. Kemudian yang terakhir yaitu tentang for else dan tugasnya. For else adalah perulangan khusus yang disediakan Blade dengan struktur for else, empty, dan juga and for else. Ini sebenarnya gabungan dari proses pemeriksaan apakah sebuah array berisi nilai atau tidak, kurang lebih sama seperti exercise yang baru saja kita buat. Dan berikut adalah kode programnya. Kemudian untuk root-nya kita berikan nilai kosong. Dan jika nilainya kosong, maka nanti akan tampil tidak ada data. Setelah itu, kita kembali pada web browser. Enter. Nah, maka akan tampil Tia Kirana Putri ini tidak ada data karena tadi pada root-nya kita isikan nilai kosong. Sekian video dari saya. Apabila ada
Salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.